Nah, ada barang yang harga normalnya 100.000. Bisa tebus murah dengan harga 3.000 misalnya. Tapi dengan syarat harus belanja sekian. Baik, anggaplah misalnya begini. Ada sebuah barang harganya 100.000. Barang 100.000 ini bisa Anda dapatkan secara gratis, cuma-cuma. Nggak perlu tebus murah. Gratis cuma-cuma. Tapi asalkan Anda belanja 100.000. Itu boleh atau tidak? Sehingga giveaway, tapi harus pakai belanja dulu. Sudah? Untuk giveaway yang harus pakai belanja dulu, ada dua keadaan. Yang pertama, dia menggunakan undian. Lalu dapat kupon. Kemudian nanti akan diundi. Bisa dapat, bisa nggak dapat. Seperti ini para ulama mengatakan tergantung dari niat. Jika dia belanja niatnya dapat kupon, judi. Misalnya, kamu kok beli ini mie instan banyak sekali, air mineral banyak sekali. Mau buat apa? Saya cuma pengen ngejar kupon. 1 juta dapat 10 kupon, 100.000 dapat 1 kupon. Terus tak masukkan ke kotak itu. Yang seperti ini haram. Karena hakikatnya dia itu beli kupon. Makanya dia maksa belanja yang nggak butuh, dia beli. Ada? Yang kedua, dia tujuannya untuk belanja. Bukan untuk beli kupon. Bukan untuk nyari kupon. Sehingga memang dia butuh. Nih, kalau kita pakai share screen lebih enak ya. Kita bicara tentang masalah hadiah ya. Sebenarnya tebus murah itu kan anggaplah seperti hadiah. Hadiah karena belanja. Baik. Hadiah karena belanja, yang pertama, beli banyak, dapat kupon. Begini ya. Beli banyak dapat kupon. Kemudian nanti diundi. Kupon ini akan diundi. Karena diundi berarti ada peluang menang, ada peluang nggak dapat hadiah. Sudah? Di sini para ulama mengatakan tergantung niat. Tergantung dari niat. Jika niat belanja, niatnya belanja untuk kebutuhan, ya, niat dari awal belanjanya untuk kebutuhan, tidak ada niat yang lain, maka di sini boleh. Karena kupon di sini berarti statusnya gratis. Jika belanja dengan niat cari kupon, niatnya belanja untuk cari kupon, ini judi. Nggak boleh. Sudah? Yang kedua, beli banyak, dapat hadiah langsung. Beli banyak, dapat hadiah langsung. Bapak kalau beli 100 piece, nanti kami kasih hadiah HP. Ya. Dapat hadiah langsung HP, nggak pakai undian, pasti dapat. Sudah? Ulama khilaf dalam masalah ini. Apakah hadiah itu masuk dalam objek transaksi ataukah dia murni hadiah? Intinya mereka membolehkan, saya ada tulisan tentang ini ya, yang saya terbitkan sudah cukup lama. Intinya ulama membolehkan ya. Tapi beda pendapat dalam takyif fikih. Misalnya ya, beli 10 karton, nanti dapat hadiah motor. Dapat hadiah motor, ini hadiah. Boleh nggak kayak gini? Beli 10 karton, dapat hadiah motor. Baik. Ulama beda pendapat, membolehkan tapi mereka beda pendapat dalam takyif fikih. Ada yang mengatakan
boleh, dan motor itu adalah objek akad. Sudah? Sehingga kalau harga 10 karton ini misalnya harganya adalah 100 juta, ya. Berarti kalau kita gunakan teori iwad dan muawad, maka 100 juta itu iwad. Lalu muawadnya apa? Muawadnya adalah apa misalnya 10 karton tadi, barangnya nggak tahu ya, pokoknya 10 karton plus motor. Sehingga 100 juta itu sebenarnya harga untuk 10 karton dan motor. Sudah? Hukumnya diperbolehkan. Pak, tapi tebus murahnya itu motornya berbayar, Pak. Berapa? Ya 20 juta jadi cuman 200 ribu. Ya anggaplah berarti kan ini plus 200 ribu. Jadinya 100 juta plus 20 ribu. 100 juta 20 ribu. Dapat 10 karton plus motor. Sah-sah saja seperti ini. Yang kami pahami ini hukumnya diperbolehkan dan bukan termasuk di antara 2 akad dalam 1 akad. Ini seperti orang menjual bundling. Saya jual 10 karton plus motor, harganya 100 juta 20 ribu. Silahkan. Bahkan jangankan yang seperti itu, motornya gratis saja boleh. Tapi dengan pendekatan fikih seperti ini. Hakikatnya dia itu membeli 10 karton plus motor. Karena itu insya Allah untuk kasus tebus murah ya, sempat viral nih. Insya Allah diperbolehkan dan itu lebih kepada transaksi di mana orang memberikan hadiah tapi dengan syarat tertentu. Dan giveaway pakai syarat tertentu boleh selama di situ tidak ada gambling, tidak ada model undian seperti yang tadi kita sebutkan, dan niatnya bukan untuk cari hadiah, tapi niatnya memang untuk belanja kebutuhannya. Kalau belanja kebutuhan silahkan. Wallahu a'lam. Tapi coba kita lihat penjelasan tentang menggabungkan 2 akad dalam 1 akad. As-safqataini fi safqatin wahidah. 2 transaksi dalam 1 transaksi. Atau 2 akad dalam 1 akad. Itu berdasarkan, larangan itu berdasarkan hadis Nabi SAW, wala syartani fi bay'in. Wala syartani fi bay'in. Tidak boleh ada 2 kesepakatan dalam 1 transaksi. Dan salah satu makna dari hadis ini adalah 2 akad dalam 1 akad. Ibnu Qudamah menjelaskan makna dari 2 akad dalam 1 akad. Bentuknya adalah melakukan akad 1 plus akad 2. Di mana akad 1 ini akad utama, akad 2 ini akad 2 ini adalah akad syarat. Akad syarat bagi akad 1. Saya mau melakukan A asal kamu melakukan B. Dan ini jadi syarat. Yang beliau contohkan adalah jual beli plus utang. Dan ini dilarang oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis. La yahillu salafun wa bai'. Tidak halal utang digabung dengan jual beli. Saya mau memberi utang kepada kamu dengan syarat nanti kau harus jual hasil dari tangkapan ikan kamu kepada saya. Hasil panen tani kamu ke saya. Saya ngasih utang ke petani. Pak, ini saya kasih utang 10 juta ya, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Nanti Bapak kalau panen wajib dijual ke saya. Kalau enggak, ketahuan enggak, wah diomeng, ya. Dimarahi. Utangnya langsung ditarik. Nah, disitulah makna di mana ada akad 1 yang dipersyaratkan dengan adanya akad yang kedua. Baik. Contohnya, contoh dari hal ini, misalnya, dan akad di sini kata Ibnu Qudamah umum, mencakup semua akad, tidak hanya dalam muamalah jual beli saja. Contoh, jual beli dengan sewa. Saya mau membeli barang kamu, saya mau membeli rumah kamu, tapi dengan syarat
dengan syarat kamu harus menyewa mobil saya. Ya. Saya mau membeli barang kamu, tapi dengan syarat kamu harus menyewa mobil saya. Akhirnya terpaksa, ya sudahlah, mobil kamu saya sewa. Yang penting pokoknya barang saya laku. Nah, di situ ada faktor keterpaksaan yang dilakukan oleh pihak yang kedua. Sebenarnya dia nggak mau sewa, tapi dia menyewa karena dijadikan syarat ini. Contoh realnya kayak gini ya. Orang butuh duit. Lalu dia jual rumahnya. Saat dia jual rumah, dia ngasih syarat. Ya. Atau saat orang membeli rumahnya, si A punya rumah. Dia butuh duit, dijual ke B. Dijual ke B. Lalu B ini ngasih syarat. Saya mau beli rumah kamu, ini tak beli nanti. Tapi syaratnya, saya kan tidak butuh rumah itu. Saya tidak butuh. Rumah itu di kampung dan saya nggak balik ke kampung. Maka syaratnya, nanti setelah rumah itu saya beli, kamu harus sewa. Biar tetap menghasilkan. Sehingga nanti saya beli harganya berapa? 300 juta. Tak bayar 300 juta. Sudah? Nanti kamu harus tinggal di situ dan harus sewa. Baru saya mau. Contoh ini cukup banyak ya. Di masyarakat kita. Kalau dalam dunia perbankan, ini termasuk contohnya adalah produk MMQ. Musyarakah Mutanakisoh. Itu pakai skema seperti ini. Bank membeli rumah, tapi dengan syarat nasabah harus tinggal di situ dengan cara sewa. Mereka pakai akad MMQ. Baik. Inilah yang dilarang dari menggabungkan dua akad dalam satu akad. Termasuk juga, kata Ibnu Qudamah, saya mau membeli rumah Bapak, tapi dengan syarat saya dinikahkan dengan putri Bapak. Sehingga di situ ada akad jual beli plus akad nikah. Ya. Saya mau ngasih utang ke kamu, tapi dengan syarat kamu saya nikahi. Ini akad utang plus nikah. Dan ini juga dilarang, karena ini jadinya terpaksa. Menggabungkan dua akad dalam satu akad. Baik. Nah, sekarang untuk tebus murah. Tebus murah. Sebenarnya tebus murah itu gimana sih? A jual dua item. Ya. A menjual dua item. Item X dan item Y. Begini ya. Yang ini harganya cuma 5.000. Murah ya. Normal harga anggaplah misalnya 50.000. Tapi dijual dengan harga 5.000. X ini harga normal. X ini harga normal, harganya 50.000. Baik. A jual dua item. Kalau mau dapat Y dengan harga 5.000, harus beli X 50.000. Kemudian B beli. Deal dengan itu. Berarti kan sebenarnya tidak ada dua akad, itu satu akad. A menjual X dan Y dengan satu akad jual beli. A jual paket X dan Y, gitu ya, dengan harga 55.000. Kayak gini satu akad atau dua akad? Satu akad. Ini bukan dua akad. Kalau kamu mau dapat Y dengan harga murah, beli X dengan harga 50.000. Karena ini tidak saya jual terpisah. Saya jual bundling. Ini murah, syaratnya harus beli ini. Sudah? Sehingga dia jual bundling. Jual bundling boleh enggak? Ya sah-sah saja. Wah, saya jadi terpaksa. Kamu kalau terpaksa jangan beli gitu. Mau terpaksa. Dan tidak ada yang mendolimi kamu. Ada enggak yang maksa? Tidak ada. Tapi saya tertarik Y, Pak. Ya kalau tertarik Y silahkan dibeli. Tapi harus beli X. Ya kalau kamu enggak mau X ya enggak bisa beli Y. Uang itu bundling. Jadi kan ini satu objek nih. Paket X dan Y ini satu objek. Dijual oleh A dengan harga 55.000. Udah? Jadinya satu akad atau dua akad?
Satu akad. Maka kalau kita gunakan seimbangan iwad dan muawad, yang ini adalah tools yang saya gunakan untuk melihat apakah transaksi itu ada dolim atau tidak. Iwadnya 55.000, muawadnya X dan Y. Masalah harga sesuai kesepakatan. Sehingga yang saya pahami, ini jual beli satu transaksi, bukan dua transaksi.